Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kuliah batubara dan pemanfaatan yang sebelumnya kita pernah memberikan tugas ya di minggu lalu terkait tentang proses penggambutan dan pembatubaraan. Nah, di minggu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penggambutan yang nantinya akan kita lanjut di proses pembatubaraan pada minggu selanjutnya. Nah, pada kuliah batubara pemanfaatan ini kita akan membahas terkait proses dari penggambutan hingga pembatubaraan, dan ini adalah beberapa materi yang saya gunakan atau saya dapatkan dulunya waktu masih berkuliah di ITB ya. Jadi saya menggunakan beberapa materi dosen-dosen saya. Nah, ini adalah skema pembentukan batubara. Ini adalah menurutnya si Hageman. Jadi di dalam skema ini kita akan membahas sedikit lebih detail tentang tema skema ini, yaitu bagaimana sih proses daripada si material asal atau material atau tumbuhan dan binatang yang menjadi asal pembentuknya si batu bara hingga akhirnya menjadi batu bara, baik dari peringkat rendah atau disebut dengan lignit atau brown coal hingga ke tingkat yang paling tinggi atau disebut dengan antrasit. Nah, saya akan coba sambil dicoret ya. Jadi di sini pertama ada material asal. Ya, jadi material asal daripada pembentukan batu bara dia akan lebih didominasi oleh material tumbuhan yang sedikit berbeda dengan minyak dan gas bumi. Itu lebih didominasi oleh hewan-hewan mikro atau hewan-hewan di laut ya. Jadi tidak seluruhnya juga batu bara itu hanya disusun oleh tumbuhan, tetapi ada binatang atau bakteri biasanya yang menjadi material asal daripada bahan baku si pembentuk si batu bara. Nah, kemudian kita tahu di beberapa minggu sebelumnya kita pernah membahas ada yang namanya alokton dan autokton ya. Jadi di sini alokton dan autokton ini adalah proses si material asal tersebut, apakah dia berasal dari rawa gambut itu sendiri atau dia tertransport dari tempat lain. Jadi misalnya di sini ada yang alokton, yang disebut dengan alokton ya. Nah, alokton ini adalah material asal yang tertransport atau terfusinitkan. Jadi dia tertransport, terkena oksidasi, dia mengalami ubahan atau terfusinisasi dari tempat asalnya menuju ke rawa gambut. Misal contohnya adalah dia berasal dari tumbuhan yang berada di sekitar lereng gunung misalnya. Kemudian dia mati, kemudian tumbang dan jatuh di sekitaran sungai. Akibatnya dia tertransport misalnya, tertransport menuju sungai yang lebih rendah atau menuju ke hilir sungai. Dan akhirnya dia bisa terendapkan di sekitaran rawa di sekitar sungai ataupun dia di daerah-daerah delta. Nah, itu disebut dengan material yang terfusinitkan atau alokton bahasanya. Sedangkan autokton itu adalah material asal yang tidak tertransport. Jadi dia sumbernya atau asalnya si material itu tadi hidup tumbuhannya di rawa gambut itu sendiri, kemudian dia mati dan langsung terendapkan di rawa gambut tersebut. Nah, itu yang disebut dengan autokton. Setelah kita mengetahui proses autokton dan alokton ini di dalam suatu pembentukan batu bara, maka material tadi akan terendapkan di suatu tempat atau cekungan yang disebut dengan rawa gambut ya. Rawa gambut atau biasa disebut dengan mur. Nah, mur ini sendiri dibedakan berdasarkan macam lingkungan pengendapan atau fasiesnya, dan ini nanti akan kita bahas sendiri di pertemuan khusus ya. Kemudian rawa gambut ini sendiri, seperti kita ketahui bersama, gambut itu pasti mengandung atau banyak terendam oleh air. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada posisi air dan sedimen yang setimbang ya. Jadi posisi air dan sedimen maksudnya ada air, ada material sedimen juga, serta material asal si tumbuhan tadi, itu masuk ke rawa gambut. Kemudian ada juga pastinya udara dan air tanah ini berpengaruh di rawa gambut. Rawa gambut juga akan, air tanah juga akan mempengaruhi proses pembentukan batuan atau penggambutan di rawa gambut sendiri. Kemudian faktor udara juga akan mempengaruhi proses pembentukannya. Nah, udara, air tanah, air, dan sedimen ini akan membedakan fasies-fasies daripada si rawa gambut. Nah, yang selanjutnya setelah material asal tadi terendapkan di rawa gambut, proses selanjutnya yang terjadi adalah proses penggambutan. Jadi sebelum proses pembatubaran terjadi, ada proses tahap awal yang namanya penggambutan. Nah, penggambutan inilah yang prosesnya
terjadi adalah bio dan geokimia. Ya, jadi penggambutan itu prosesnya adalah perusakan oleh mikroba dan pembentukan humin serta penurunan keseimbangan biotektonik. Nah, jadi ada mikroba-mikroba aerob dan anaerob yang mengubah si material asal tadi yang masih berupa akar, batang, daun, ataupun yang sudah berbentuk lapukan tumbuhan, itu diubah oleh si mikroba tadi, mikroba yang sifatan aerob, itu kemudian dia akan membentuk yang namanya humin. Nah, humin inilah yang nantinya akan menjadi bahan awal atau proses awal daripada pembentukan si batuan atau disebut dengan batu bara. Nah, dalam proses penggambutan ini prosesnya mirip dengan proses pembentukan batuan lainnya atau biasa disebut dengan diagenesis ya. Jadi diagenesis itu ada proses pembentukan dasarnya atau proses pembentukan awal dari suatu batuan. Nah, setelah gambut itu terbentuk seperti yang biasa kita lihat di lapangan, mungkin sekarang kita bisa melihat gambut. Nah, gambut itu nantinya akan mengalami proses yang namanya metamorfosa. Ya, metamorfosa ini dia akan mengalami proses seperti batuan metamorf. Akan terjadi penambahan tekanan dan penambahan suhu. Nah, penambahan suhu dan tekanan ini akan berakibat mengurangi, pertama adalah kadar air pastinya. Karena dia ada tekanan, mengakibatkan air atau H2O itu akan keluar, sehingga gambut yang tadinya memiliki kandungan air yang cukup banyak persentasenya, maka akan semakin berkurang dan meningkatkan kadar lainnya nantinya. Nah, selain kadar air yang keluar, ada juga kadar volatil matter, hidrogen, dan oksigen dalam bentuk persennya. Jadi dalam persentasenya dari suatu batuan sedimen organik tadi atau disebut dengan batu bara low kalori itu, dia akan mengandung air, volatil matter atau zat terbang ya, hidrogen dan oksigen itu dalam persen yang cukup tinggi. Makanya dalam panah ini, dalam panah grafik di sebelah kiri ini terlihat bahwa semakin ke bawah atau semakin tinggi peringkat si suatu batu bara ini, ya semakin tinggi peringkat si batu bara, maka kandungan air, zat terbang, hidrogen dan oksigen itu akan semakin berkurang. Nah, semakin berkurangnya kandungan ini tadi, maka akan ada kandungan yang akan bertambah, ya. Nah, kenapa dia bertambah? Karena kita pernah membahas tentang konsep persentase dalam suatu volume ya. Jadi, semakin berkurangnya kandungan air, maka persentase kandungan karbon itu akan dinilai akan semakin besar. Walaupun jumlah karbonnya adalah tetap. Ya, jadi jumlah karbonnya tidak bertambah, hanya jumlah kandungan lain yang bisa berkurang itu berkurang. Sehingga persentase dari suatu kandungan yang nantinya akan menjadi energi akan semakin bertambah besar persentasenya. Kandungan tersebut adalah pertama adalah pastinya persen daripada karbonnya, kemudian nilai reflektansi vitrinitnya. Nilai reflektansi vitrinit itu adalah nilai reflektan atau nilai pantul. Nah, di minggu lalu pernah kita bahas sekilas. Ini adalah suatu nilai yang didapatkan dari hasil proses analisis menggunakan mikroskopi. Jadi dia menggunakan mikroskop khusus ya, ditembakkan suatu sinar kepada kristalnya atau struktur kristal daripada suatu batu bara yang nantinya akan menghasilkan nilai reflektansi atau nilai pantul yang nantinya ditangkap oleh suatu alat. Nah, nilai reflektansi ini akan menggambarkan ya peringkat si suatu batu baranya. Jadi semakin tinggi nilai reflektan yang ditangkap, maka berarti batu baranya akan semakin sempurna kristalnya. Nah, itu akan menghasilkan nilai reflektansi yang semakin tinggi. Maka nilai reflektansi vitrinit pun akan menjadi suatu variabel yang bertambah dalam peningkatan si rank suatu batu bara. Kemudian yang pastinya yang tidak kalah pentingnya adalah calorific value atau nilai kalor daripada suatu batu bara. Nah, ini adalah hal yang akan bertambah dan berkurang seiring proses batu bara mengalami metamorfosa yang semakin baik menuju peringkat yang semakin tinggi. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada yang disebut dengan DAF, ada yang disebut dengan AF. Ya, ini adalah basis batu bara. Jadi di sini disebutkan volatile metal dalam persen itu dengan basis DAF atau dry ash free. Jadi kondisi persennya ini dihitung tanpa adanya kandungan as atau abu ya, dan dia dalam kandungan dry atau kering.
Kemudian CV sini atau calorific value dihitung dalam nilai AF ya. Dia disebut dengan S-free, jadi dia tanpa kandungan abu sehingga nilai presentasinya pun akan bisa bertambah atau meningkat. Nah, di sini kita bisa lihat ke dalam tabel kotak ini. Di sini ada batuan sedimen organik pertama, atau disebut dengan batu bara, yaitu peringkat yang paling rendahnya itu disebut dengan gambut ya. Gambut ini juga bisa terbakar, makanya sering kita lihat di Provinsi Jambi ya, ataupun Kalimantan misalnya, atau di Palembang atau di Pekanbaru. Misalnya gambut itu bisa terbakar juga, tetapi dia memiliki kandungan air itu lebih dari 80%. Berarti 20%-nya tetap mengandung zat-zat yang bisa terbakar. Nah, makanya gambut itu perlu juga dijaga agar tidak sering terkena panas, misalnya dalam kondisi temperatur yang tinggi ataupun musim kemarau, maka gambut yang ada di permukaan itu bisa saja terbakar. Kemudian setelah gambut itu mengalami metamorfosa, mengalami pengurangan terutama kondisi air ya, H2O tadi, volatilometer, hidrogen, dan oksigen, maka akan bertambahlah nilai persen daripada karbonnya, reflektansi vitrinitnya meningkat, dan calorific value-nya meningkat, maka dia akan menuju ke peringkat yang lebih baik lagi daripada gambut, yaitu adalah disebut dengan lignit. Nah, begitu pula selanjutnya dari lignit terus mengalami pengurangan kandungan yang di sebelah kiri ini tadi, dan terus mengalami peningkatan kandungan di sebelah kanan, maka dia akan menuju ke rank yang disebut dengan subbituminus. Selanjutnya subbituminus akan menjadi bituminus yang dibagi lagi menjadi high volatile bituminus, ya, medium volatile bituminus, dan terakhir adalah low volatile bituminus. Kemudian kita akan masuk ke semi anthracite. Nah, ini sudah menuju ke metamorfosa yang paling akhir. Terakhir, saat kandungan airnya semakin berkurang, itu dia akan menuju ke antrasit. Makanya nanti di antrasit kita akan menemukan batu bara yang lebih mengkilap. Mungkin beberapa kondisi tertentu dia akan lebih keras, dia akan lebih mudah brittle juga karena dia tidak memiliki kandungan air atau pengikat lainnya, ataupun dia malah akan menjadi semakin solid. Nah, tergantung kondisinya nanti yang kita temukan di lapangan. Sedangkan saat kita menemukan lignit, subbituminus, ataupun bituminus, kita masih menemukan yang namanya jejak-jejak tumbuhan. Kita masih bisa melihat adanya plant remains atau sisa-sisa tumbuhan ya. Kemudian terkadang kita juga masih bisa menemukan sedikit fosil hewan biasanya kalau masih di lignit, misalnya kayak sejenis gastropoda atau yang memiliki cangkang gitu ya, hewan-hewan yang biasa di rawa, ataupun kita juga masih sering menemukan masih tanah ya, masih seperti tanah yang mengisi rongga-rongga daripada si lignit ataupun subbituminus. Nah, itu makanya batu bara dengan kondisi lignit ataupun subbituminus itu akan menghasilkan kalori yang lebih rendah dibandingkan batu bara yang sudah rank paling tinggi atau disebut dengan antrasit. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih faktor-faktor penting yang akan mempengaruhi dalam pembentukan si gambut itu sendiri? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya pastinya kita udah mempelajari namanya evolusi tumbuhan. Jadi evolusi tumbuhan, makanya kemarin kita pernah membahas tentang kapan sih pembentukan batu bara yang maha dahsyat, dan batu bara itu terbentuk dalam 2 periode. Nah, makanya evolusi tumbuhan ini menjadi faktor penting dalam pembentukan si gambut. Jadi bukan batu bara yang ada kalian lihat sekarang itu adalah gambut-gambut yang ada saat ini yang nantinya akan berubah menjadi batu bara. Ya pasti gambut sekarang akan berubah menjadi batu bara, tetapi bukan dalam skala waktu yang pendek atau dalam umurnya manusia. Maka batu bara yang ada saat ini itu adalah gambut pada zaman yang pertama mungkin di Permian atau karbon ya, kemudian yang ada di zaman tersier. Nah, kemudian iklim, kita sempat juga membahas iklim di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa iklim yang hangat ya, kemudian atau iklim yang kering ataupun basah sekalipun itu akan mempengaruhi proses laju tumbuhnya, berkembangnya si pertumbuhan daripada suatu tumbuhan ya. Jadi semakin hangat iklimnya, semakin bagus curah hujannya, semakin lembab iklimnya, semakin tinggi curah hujannya, maka evolusi tumbuhan akan semakin baik. Kemudian paleograf tektonik juga akan menjadi pengaruh ya. Makanya kita membahas proses perubahan, ingat, dari Pangea
pecah menjadi dua benua yang besar. Nah, itu benua Laurasia dan Gondwana yang nantinya akan bergerak ya, paleograf tektonik ini akan bergerak, ada yang mendekati daripada lajur khatulistiwa, bahkan ada yang menjauhi garis khatulistiwa. Nah, ini mengakibatkan iklim dan evolusi tumbuhannya pun akan berbeda. Makanya tumbuhan rawa gambut itu dipengaruhi dari 3 faktor ini tadi. Yang kemudian, yang kedua pastinya adalah murnya atau rawanya sendiri, atau lapisan gambut yang ketebalan lebih dari 30 cm. Nah, ini akan mempengaruhi yaitu low moor ataupun high moornya, atau bisa disebut nether moor atau hog moor. Jadi semakin dia rawanya itu terendapkan dengan timbangan tektonik yang baik, misalnya dia dalam bentuk endapan sumber materialnya dan kondisi airnya dalam keseimbangan tektonik dia selalu terendam dengan baik, maka lapisan gambut pun akan terbentuk dengan baik tanpa terganggu oleh bakteri scavenger atau bakteri pembusuk. Nah, sehingga tumbuhan-tumbuhan tadi akan diubah oleh bakteri yang bersifat anaerob yang memang nantinya akan mengubah struktur sel daripada si tumbuhan menjadi humin atau asam humin. Nah, kemudian faktor-faktor fasies pembentukan gambut itu pertama ada tipe endapannya sendiri ya. Tadi kita bahas ada autokton atau alokton. Kemudian rumpun tumbuhan pembentuknya atau jenis tumbuhannya sendiri. Kemudian lingkungan pengendapannya apakah dia di daerah laut ya, di daerah daratan ataupun di daerah delta. Kemudian suplai nutrisinya sendiri ya, apakah dia eutropik atau oligotropik. Ini ada supply nutrition daripada si rawa gambut itu sendiri. Kemudian pH-nya pasti mempengaruhi aktivitas bakteri dan persediaan sulfur. Kemudian temperaturnya tadi sama ya seperti iklim segala macam. Dan terakhir adalah paleonial redoa atau bakteri-bakteri yang akan mengubah si gambut tadi menjadi humin tadi. Nah, yaitu bakteri aerob dan anaerob sendiri. Nah, ini dari bukunya si Teh Muller ya. Ini saya screenshot dari bukunya Teh Muller. Ini sketsa aja, nanti bisa di zoom sendiri buat teman-teman semua. Ini ada batasan di mana sih yang disebut dengan tipe-tipe mur. Jadi di sini saya tidak zoom ya, di sini ada tipe mur. Kita bisa lihat di sini ada pembagiannya tipe-tipe mur, mulai yang dari darat sehingga pindah ke daerah laut. Sini juga ada penjelasannya. Dan ini adalah gambaran yang secara 3D ya, mungkin secara pandangan dari atas kita bisa lihat bahwa ada yang terbentuk di daerah lagun ya, daerah pantai misalnya ya. Kemudian daerah dataran banjir atau fluvial plain. Kemudian ada daerah tinggi ya, daerah sungai pasti sendiri fluvial dan lain sebagainya. Nah, atau dataran pegunungan misalnya. Jadi banyak lokasi pembentukan batu bara sebenarnya. Tapi semakin baik jumlah gambut yang terendapkan di suatu rawa tersebut, semakin banyak suplai si material tumbuhannya, maka batu bara akan semakin tebal, ataupun semakin luas cekungannya, maka persebaran si batu bara pun akan semakin luas. Nah, ini juga ya, ini adalah skema atau gambaran daripada proses pembentukan gambut ya. Jadi misalnya ada suatu cekungan, tumbuhan-tumbuhan yang berbatang, makanya kita bisa lihat di daerah-daerah sungai atau rawa itu, tumbuhan itu akan mulai dari pinggir ya, dari daerah yang dangkal dulu. Dia akan coba untuk menumbuhkan akarnya sampai ke daerah darat. Nanti yang lama-kelamaan daerah ini bahkan akan menjadi suatu tempat terperangkapnya suplai sedimen. Jadi lama-kelamaan akan semakin dangkal dan semakin dangkal. Nah, kalau yang ini daerah tinggi misalnya ya, rawa-rawa daerah tinggi, dia juga bisa terbentuk tumbuhan-tumbuhan yang memang hidup berbatang langsung jatuh di daerah cekungan misalnya. Kemudian kedua hal yang sudah terbentuk ini tadi, itu mengalami proses penutupan oleh material-material sedimen misalnya. Bisa lempung, pasir, dan lain sebagainya ya. Makanya nanti kita bisa menemukan overburden dari suatu lapisan batu bara. Nah, endapan tadi yang tadinya merupakan endapan rawa, ya lama-kelamaan ini akan mengalami proses diagenesis tadi. Dan dia akan mengalami proses pembentukan daripada si gambut ya. Kemudian nanti lama-kelamaan dia akan mengalami pembebanan, ada material terus yang terendapkan di atasnya. Lama-kelamaan dia akan mengalami penambahan pressure dan temperatur, dan akhirnya dia akan mengalami proses pengurangan zat-zat tertentu dan terjadi proses penambahan zat tertentu. Yang akibatnya nanti akan terbentuklah proses pembatubaraan.
Nah, semakin tinggi proses batu baranya, maka ada kemungkinan gambut yang tadinya tebal itu akan menjadi semakin tipis. Karena dia terpadatkan oleh proses pemadatan secara alamiah ya. Ada proses pembebanan oleh material-material di atasnya. Nah, ini juga sama ya, kalau yang ini proses misalnya ada endapan ini ya, misalnya kayak gulma ya atau apa ya, enceng gondok biasanya yang sering ngambang di atas rawa. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan dia akan menumbuhkan akar sampai ke dasarnya ya, semakin dia mencoba untuk mendapatkan nutrisi dari tanah. Kemudian lama-kelamaan setelah dia bisa stay di suatu tempat itu, maka lama-kelamaan dia akan menjadi dataran. Tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh menangkap partikel-partikel seperti lumpur ataupun pasir, dan lama-kelamaan dia akan menjadi daratan. Nah, maka daerah-daerah yang tadinya ini di bagian bawah ini, yang tadinya menjadi kondisi air, nantinya akan menjadi tempat terendapkannya si material gambut. Nah, lama-kelamaan gambut ini akan terakumulasi semakin tebal dan semakin tebal, yang kemudian tahap selanjutnya adalah terjadi proses penggambutan, terjadi penutupan di bagian atasnya, pembebanan, dan selanjutnya akan terjadi proses peningkatan peringkat atau rank daripada suatu batu bara. Nah, ini adalah gambaran daripada bagaimana sih kita bisa dapat batu bara yang tebal, ataupun batu bara yang tipis, atau bahkan tidak ditemukannya batu bara. Di sini ada regressive environment dan transgressive environment ya. Jadi ada proses yang regresif atau menurun, atau transgresif meningkat. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pit accumulation exceeding rate of subsidence. Jadi ada proses peningkatan pit ya. Jumlah gambut itu banyak, misalnya ada banyaknya gambut yang yang terakumulasi. Misalnya dia tidak nih ya, little or no pit preserved because lack of cover. Jadi walaupun banyak atau ada sedikitnya gambut ya, pit atau lignit lah ya, atau gambut yang masih muda, itu terendapkan tetapi dia tidak tertutup oleh material-material penutupnya. Salah satunya adalah kondisi air tadi ataupun endapan sedimen. Maka gambut tadi itu juga tidak akan menjadi batu bara muda. Kenapa? Karena dia mengalami proses pelapukan dan erosi dari udara bebas. Dan dia malah dilapukan oleh bakteri yang bersifat aerob. Dia jadi lapuk, menjadi humus. Dia tidak menjadi humin yang nantinya menjadi cikal bakal pembentukan batu bara. Tetapi kalau di bagian kanan kita bisa lihat bahwa terjadi subsidence exceeding rate of pit accumulation. Nah, kalau di sini exceeding rate of subsidence. Jadi cekungannya ini di bagian kiri ini dia mengalami proses pengangkatan ya. Jadi karena dia proses pengangkatan, maka dia tidak terjadi terus akumulasi yang baik. Jadi setelah tinggi kan maka tidak ada proses pengendapan atau akumulasi di cekungan. Jadi cekungannya menghilang. Tetapi jika di subsidence exceeding rate of pit accumulation, jadi terjadinya subsidence, penurunan daripada suatu cekungan, ditambah dengan adanya akumulasi daripada si gambut, maka batu bara dapat terbentuk. Tetapi dengan sedikitnya sumber akumulasi gambutnya, dengan subsidennya yang semakin cepat, jadi proses subsidennya lebih cepat daripada proses pengendapan gambutnya, maka batu bara yang terbentuk akan tipis. Ya, jadi dia pit preserve under sedimentary cover. Jadi dia lebih banyak ditekan oleh material sedimen, bukan material organik. Nah, maka batu bara yang terbentuk akan tipis. Nah, kapan kita akan menemukan batu bara yang tebal? Di bagian tengah atau disebut dengan equilibrium. Nah, kita menemukan kesetimbangan saat suatu cekungan, ya. Jadi ada misalnya suatu cekungan ini, ada material tumbuhan misalnya yang, misalnya ini tumbuhan ya, ada tumbuhan yang hidup, dan dia mati jatuh tertransport ke daerah lembah ini. Nah, dia terendapkan di bagian dasar daripada suatu cekungan. Nah, saat proses ini tidak tidak berjalan atau berjalan seperti yang sebelah kiri, maka dia akan terjadi penaikan atau terjadi pengangkatan daripada suatu cekungannya, maka cekungannya akan menjadi rendah. Material sedimen tadi yang material lignit tadi si batu baranya terendapkan dengan tipis, dan dia tidak akan lagi menjadi suatu cekungan yang menjadi akumulasi
endapan material organik tadi. Jadi tumbuhan yang mati tadi tidak akan jatuh ke daerah rendah karena dia sudah menjadi daerah tinggi. Nah, makanya dia tidak terjadi proses pembentukan gambut. Tetapi berbeda dengan ini misalnya, saat kita, ini tumbuhan tadi, saat kita mengalami proses yang sebelah kanan, ya, subsidence exceeding rate of peat accumulation. Jadi cekungan ini semakin dalam, ya, tetapi sumber materialnya ini tidak, tetap aja masih di bagian dasar. Nah, maka apa? Batu bara yang ini yang akan terbentuk nantinya ini adalah akan batu bara yang terbentuk tipis. Ini saat kita temukan cekungan terus bertambah, ya maksudnya wadahnya semakin besar, bisa menampung material organik semakin banyak, tetapi sumber material organiknya nggak ada. Berarti apa? Berarti sama aja, dia tidak akan membentuk batu bara dengan lapisan yang tebal. Nah, beda dengan yang di bagian tengah, ya, yang di bagian equilibrium ini, bahwa seiring dengan cekungan tadi yang semakin turun, ya, semakin turunnya cekungan, kemudian tumbuhan ini semakin tumbuh dengan baik, misalnya ya iklimnya baik tadi ya, kemudian paleogeografinya memang baik juga, kemudian memang evolusi tumbuhan sedang terjadi dengan bagusnya di sana, maka semakin cekungan ini turun terus cekungannya, material sedimen yang organik itu akan terus terakumulasi. Jadi kondisinya akan seperti itu terus, kedalamannya tetap ya, saat cekungannya turun, karena turun misalnya terus ditutupi lagi oleh material organik, turun lagi ditutupi oleh lagi material organik. Nah, semakin lama dan semakin lama maka endapan pitnya ini akan semakin tebal. Nah, endapan pit atau gambut yang tebal inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal batu bara yang juga akan menjadi lapisan yang lebih tebal. Karena kalau saya tidak salah dalam konsep gambut menuju ke batu bara, dia akan hilang 90% daripada ketebalannya. Jadi misalnya ada suatu gambut dengan ketebalan 100 meter ya, maka nantinya akan 100 hanya 1% apa 10% saya lupa. Kalau nggak salah 1%. Jadi adanya gambut dengan ketebalan 10%. Adanya gambut dengan ketebalan 100 meter, maka akan dapat menghasilkan batu bara dengan ketebalan 10 meter. Berarti ada pressure, ada tekanan. Nah, jadi kalau gambut yang terbentuk, bayangkan setinggi gedung dengan tingginya 10 meter, itu hanya akan kita temukan lapisan batu bara nantinya 1 meter. Jadi kalian semua bisa bayangkan bahwa saat kita menemukan batu bara dengan ketebalan 4-10 meter, ya dalam otak kita udah terbayang bahwa ini berapa lama sih tumbuhan ini bisa mati, terakumulasi di suatu cekungan, hingga tebalnya 100 meter. Karena kita menemukan batu bara dengan ketebalan 10 meter. 100 meter itu mungkin 100 kali, mungkin 50 kali gedung kampus kita disusun ke atas. Nah itu. Jadi gedung-gedung kampus yang satu lantai ya, maksudnya satu lantai dengan ketinggian 2,5 meter itu misalnya, ya itu sekitar 40 susun. Berarti ada 40 lantai, nah itu baru kita temukan batu bara nantinya dengan ketebalan 10 meter. Ya. Jadi bayangkan bahwa gambut yang ada sekarang itu, jika kita temukan gambut, terus kita simpan nantinya menjadi cadangan energi kita untuk, ya mungkin cucu-cucu kita nantinya, itu juga tidak akan menjadi cadangan yang begitu bermanfaat ya. Makanya kita perlu mencari energi alternatif sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel tentang kandungan karbon, hidrogen, dan oksigen pada batu bara dengan rank yang berbeda ya, terutama. Dia dalam kondisi tadi aspri dan dry basis ya, tanpa moisture. Misalnya kayu, itu kan kandungan karbonnya masih di sekitar 50%. Kemudian gambut, kandungan karbonnya akan semakin tinggi ya, 55-60%. Begitu pula brown coal atau biasa disebut dengan lignit dan subbituminous, itu dengan 60-70%. Dan selanjutnya bituminous 75-90%, dan terakhir adalah antrasit. Jadi persentase ini akan semakin tinggi. Nah, di sini ada kandungan hidrogen dan oksigen ya. Di sini makanya coba kita jumlah ya. Kita jumlah seperti yang tabelnya si Hageman tadi, atau bagian alirnya si Hageman.
menyebutkan bahwa ada unsur yang berkurang dan bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kayu misalnya unsur karbonnya 50%, hidrogennya 6, dan oksigennya 40%, 44%. Berarti totalnya adalah 100% ya. Jadi total 100% dari ketiga unsur ini tadi. Nah, saat dia menuju ke gambut ya, misal di sini tadi taruhlah 100% ini kita cobakan dia tadi ada angka, misalnya karbon tuh nilainya, poinnya ya ada 50, hidrogen berarti ada 6, kemudian oksigen ada tetap 44, tapi bukan dalam bentuk persen ya, tapi dia dalam bentuk angka, jumlah ya, jumlah karbon, jumlah hidrogen, jumlah oksigen. Kemudian saat dia menjadi gambut, kita ambil angka atasnya 60 ya. Ini persennya yang menjadi 60, bukan jumlahnya yang menjadi 60. Nah, karena apa? Karena kadar oksigennya berkurang dari 40% menjadi 40, berarti ada 4% dari 44. Nah, 4% per 44. Silakan nanti kalian hitung aja 4% per 44 itu, kalau saya coba ya di kalkulator, 4% dikali 44 itu ada 1,76. Berarti jumlah oksigennya itu berkurang 1,76. Nah, berarti 4,4 dikurangi 1,76. Jadi berkisar sekitar 44 kurang 1,76, berkisar sekitar 42,24. Dan itu dihitung dalam 40%. Jadi 42,24 jumlah oksigennya, maka persen karbonnya akan tetap di angka 50. Tetapi persentase karbonnya menjadi meningkat. Kenapa meningkat? Karena jumlah totalnya tidak lagi menjadi 100. Tadi kan 50 plus 5 plus 44 jumlahnya 100. Saat ini berkurang dari 44 dikurang 1,26 menjadi 42,24. Ditambah 5, ditambah 50, maka jumlahnya menjadi 97,24. Nah, jadi total di sini, di gambut ini, total material C plus H plus O, itu adalah 97, sekian persen. Nah, dengan jumlah 50-nya, 50 dari, 50 dari 97, itu menjadi persentase karbon. Nah, misalnya kita nemukan 50 dari 97, berarti persentase karbonnya akan meningkat. Ya, meningkat, yang tadinya 50% bisa saja menjadi 55, bahkan sampai 60%. Nah, begitu pula selanjutnya ya, untuk yang bronkol, ataupun bituminus, maupun si antrasit. Jadi bukan jumlahnya bertambah, tapi persentasenya bertambah, jumlahnya berkurang, jumlah unsurnya berkurang. Ada unsur yang berkurang, tetapi jumlah persentase unsur tertentu akan bertambah. Nah, ini beberapa variasi ketebalan batu bara. Ini kalau kita nemukan di tambang ya atau di lapangan, sering kita nemukan. Itu ada misalnya kita nemukan due to differential rate of coal accumulation. Jadi ini biasanya dalam cross section ya. Jadi dalam cross section itu dalam bentukan penampang. Nah, ini nanti dalam bentukan maps-nya kita bisa lihat. Jadi dalam bentukan penampang berarti kita melihat dari sisi samping endapan batu bara. Kita nemukan lapisan batu bara, dia ada perbedaan tebal ya. Perbedaan tebal, dia agak tebal, menipis di suatu tempat tertentu. Sering kita nemukan batu bara dengan ketebal mungkin ada yang 1 meter, padahal dalam SIM yang sama kita nemukan lagi ada yang 0,75, bahkan ada yang lebih dari 1 meter misalnya. Dalam SIM yang sama, itu umum kita temukan. Kenapa? Karena ya balik lagi, tadi dalam proses pembentukan gambut, bentuk cekungan itu juga tidak sama, tidak seragam. Pembebanan yang terjadi juga tidak seragam yang pastinya. Dan suplai material antara di sisi tengah, di sisi pinggir, ataupun di paling pinggir dari suatu cekungan itu juga tidak akan sama jumlahnya. Nah, kemudian sering juga terjadi due to sedimentary basin morphology. Nah, endapan batu bara ini kan hampir relatif datar di bagian atasnya, mengikuti hukum horizontality ya. Jadi, bisa aja batu bara di bagian atasnya itu datar, tapi di bagian bawahnya malah bergelombang. Dan terjadi pula penipisan ataupun penebalan di suatu sisi sim batu bara. Kenapa? Karena memang bentuk cekungannya tadi. Di bagian dasar cekungannya tidak rata, sama seperti bagian atas tadi ya. Bentuk cekungannya tidak rata, sehingga mengakibatkan bagian dasar ya, sama ini seperti wadah mangkok.
Kalau mangkoknya nggak datar, maka bagian dasarnya juga tidak akan datar. Dan ini juga umum kita temukan di tambang-tambang batu bara atau di suatu eksplorasi batu bara. Sering juga terjadi due to sedimentary subsidence, terjadi adanya splitting. Jadi ada subsidence atau ada apa ya, penurunan daripada suatu cekungan yang mendadak, misalnya kemudian sempat masuk material non organik, misalnya bukan tumbuhan ya, yang masuk itu adalah sedimentasi, maka batu bara yang tadinya satu sim ya akan menjadi splitting atau disebut dengan pencabangan. Nah, inilah yang sering mungkin kalau nantinya kalian magang atau skripsi sering menemukan kode SIM A, SIM A1 misalnya. Berarti itu A1 dan A2 misalnya. Itu berarti adalah splitting dari SIM A-nya. Kemudian kita sering juga menemukan batu bara dalam suatu SIM menerus ternyata ada endapan pengotor di dalamnya dalam kondisi yang cukup banyak ya. Itu disebut dengan due to sedimentary erosion. Jadi endapan batu bara yang tadinya sudah terbentuk ya, ini berarti post deposisional. Jadi setelah terbentuknya si batu bara, mungkin daerah ini sempat tererosi akibat adanya sungai. Jadi batu bara itu ada di lantai sungai, kemudian sungai itu terus menggerus di bagian yang vertikalnya si batu bara, secara horizontalnya batu bara dipotong oleh sungai. Jadi misalnya ini adalah lapisan batu bara, kemudian sini jadi aliran sungai. Nah, maka batu bara di sekitaran ini kita akan tererosi sehingga hilang. Tetap SIM-nya akan ada di sini. Ini SIM, kemudian di sini akan menjadi SIM juga. Tapi terputus dengan adanya erosi. Nah, inilah yang terjadi pada due to sedimentary erosion. Nah, ini agak sedikit jarang ditemukan ya. Kemudian ada juga ya di beberapa tempat, tapi umumnya yang 3 tadi di atas, di beberapa tempat kita juga menemukan ada endapan batu bara yang mengalami fault atau patahan. Ini misalnya di daerah-daerah yang sering terjadi tektonik ya, di Sumsel misalnya, di Bengkulu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di daerah Kars. Nah, jadi jangan aneh ya, misalnya Kars ini kan daerah Gamping nih. Kan Gamping itu berada di laut, Pak. Kok kita bisa nemukan batu bara berdampingan dengan batu gamping misalnya. Terkadang ada ditemukan batu bara dengan endapan gamping sebagai base-nya atau sebagai dasarnya. Nah, kita ketahui bahwa gamping ini dia mudah mengalami pelarutan. Jadi saat dia menjadi suatu dasar daripada lapisan batu bara, ya tadinya mungkin datar ini ya, tetapi dia mengalami pelarutan sehingga larut menjadi ya misalnya goa lah ya, atau seperti bentukan goa itu, dia amblas karena dia bolong kemudian amblas dan makanya endapan batu baranya pun akan mengikuti daripada amblasan tadi si endapan gampingnya atau karsnya. Nah, ini juga jarang ditemukannya atau langka ya. Kemudian erosional ya mirip seperti tadi ya, tapi di sini erosionalnya bukan lapisan batu baranya tapi di lapisan penutupnya. Lapisan penutupnya ini yang post deposisional. Jadi lapisan penutupnya batu bara itu udah terbentuk, tertutup oleh endapan sedimen, misalnya ini lempung, misalnya. Endapan lempungnya itu yang tererosi dan sedikit bagian batu baranya tererosi, kemudian ditutupi oleh material pasir. Nah, ini umum sekali ini, apalagi di Provinsi Jambi sering kita temukan. Yang terakhir ini tektonik ya, mirip seperti si ini tadi, faulting. Ini juga rare ya, cukup rather rare, jadi cukup langka ditemukan, terutama di Jambi ya. Ini cukup langka lah ya. Jadi maksudnya ada, misalnya di daerah Kotoboyo, di sana ada nama Anticlinorium pematang gajah. Nah, makanya kita akan menemukan beberapa tambang batu bara di sana akan menemukan dip yang cukup terjal. Ada juga yang ditemukan dipnya landai, mungkin dia dapat menambang di bagian puncaknya atau di bagian bawah cekungan. Tapi bagian yang menambang di sayap daripada syncline ataupun si anticline ya, sayap syncline ataupun sayap anticline, maka dia akan menemukan penujaman yang cukup tebal sehingga nantinya saat penambangan dia semakin ke arah penujaman, maka stripping rasionya akan semakin meningkat. Jadi dia tidak akan menambang semakin jauh daripada sayap syncline maupun sayap anticline-nya. Oke. Nah, lanjut. Slide terakhir. Ini ada tipe ketidaksinambungan lapisan batu bara. Ini ada kita lihat misalnya dari atas atau dari drone ya, atau dari map. Kemudian ini kita lihat dari penampang sayatan atau cross section. Ada sedimentary deposisional. Nah, kalau kita nemukan singkapannya biasanya kayak gini nih.
Sekelilingnya kita temukan batu bara ya. Ini batu bara yang diarsir garis ya. Kita nemukan batu bara. Nah, di tengahnya kok kita bisa nemuin ada endapan material lempung misalnya, ataupun lanau atau pasir dan sebagainya. Nah, ini karena ada penipisan daripada endapan batu bara. Jadi batu bara sebenarnya di bagian kiri kanannya ada, tetapi di bagian tengahnya itu mengalami penipisan akibat ya bentukan apa ya wadah daripada cekungannya tadi yang mungkin memang berupa tonjolan. Kemudian erosional ya ini. Erosional. Nah, ini dari atas dari map inilah apa cabang sungai misalnya. Jadi kita menemukan batu bara tererosi oleh endapan-endapan sungai dan terisi oleh material-material soil ya atau pasir. Kemudian tektonik juga kayak gini ya. Kita lihat ada gap yang hilang misalnya ya. Misalnya ini di bagian atas, ini di bagian bawah. Jadi kita menemukan ada zona faulting ya, ada zona tektonik sehingga kita tidak menemukan batu bara di zona faulting itu pada maps-nya. Karena ada batu bara yang turun, yang hilang. Kemudian ada magmatik. Nah, ini biasa ya kita nemuin batu bara ada jalur magmatiknya ya. Misalnya ya di daerah Sumsel sendiri. Seperti skripsinya si Memi itu kan dia menemukan apa? Cacar radioaktif atau RII ya, rare earth element di lapisan batu bara, terutama batu bara yang terkena magmatisme ya. Ada intrusi misalnya intrusi batuan beku asam misalnya di sana. Nah, sehingga saat nantinya kalian turun ke lapangan, kalian diberikan peta, kalian sudah harus bisa memikirkan bahwa oh, saat kita menemukan di map ya, di peta geologi lokal ya, terutama secara detail, kita nemukan map seperti bentukan di atas ini misalnya, nanti kita udah bisa tahu nih, oh ada terjadi sedimentasi misalnya, itu asumsi awalnya. Yang nantinya lebih detail akan kita lakukan pengeboran ataupun eksplorasi lebih lanjut. Nah, kita bisa tahu juga bahwa oh saat batu bara ini menghilang ataupun ada terjadi sudut lereng yang semakin terjal, maka akan ada implikasinya nantinya dengan proses penambangan, terutama dengan overburden yang akan kita buang, berarti stripping rasionya akan semakin tinggi. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita siasati atau kita pahami dalam suatu nantinya eksplorasi si batu bara. Oke ya, mungkin untuk pertemuan minggu ini cukup sampai di sini. Untuk yang ada pertanyaan nanti silakan dituliskan di kolom YouTube saya, di komentar di YouTube. Nanti akan saya coba jawab per 2 hari. Jadi kalau ada yang mengirimkan pertanyaan akan saya jawab dalam 2 hari sekali akan saya lihat YouTube-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.